11 tahun hadir di Lampung, Tribun Lampung selalu memberikan inovasi terbaru. Hadir pertama kali dengan produk koran, Tribun Lampung telah bertransformasi ke sejumlah platform digital. Terkini, Tribun Lampung bisa ditemui di website online, Facebook, Instagram, YouTube, hingga podcast Spotify. Berbagai acara menarik juga bisa ditonton di Tribun TV Lampung. Dengan inovasi-inovasi tersebut, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi terpercaya, independen, dan kredibel dari Tribun Lampung. Tribun Lampung terus menghadirkan inovasi terbaru dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat. Dengan New Digital Infusion, Tribun Lampung hadir lebih dekat melalui berbagai platform digital, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat di mana saja dan kapan saja. Kesejahteraan Tribun Lampung tetap independen dan kredibel. Sebelas tahun hadir di Lampung, Tribun Lampung selalu memberikan inovasi terbaru. Hadir pertama kali dengan produk koran, Tribun Lampung telah bertransformasi ke sejumlah platform digital. Terkini, Tribun Lampung bisa ditemui di website online, Facebook, Instagram, YouTube, hingga podcast Spotify. Berbagai acara menarik juga bisa ditonton di Tribun TV Lampung. Dengan inovasi-inovasi tersebut, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan
informasi terpercaya, independen, dan kredibel dari Tribun Lampung. Tapi Tribun Lampung terus menghadirkan inovasi terbaru dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat. Dengan New Digital Innovation, Tribun Lampung hadir lebih dekat melalui berbagai platform digital. sehingga Anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat di mana saja dan kapan saja. Kesejahteraan Tribun Lampung tetap independen dan kredibel. Sebelas tahun hadir di Lampung, Tribun Lampung selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru. Hadir pertama kali dengan produk koran, Tribun Lampung telah bertransformasi ke sejumlah platform digital. Terkini, Tribun Lampung bisa ditemui di website online, Facebook, Instagram, YouTube, hingga podcast Spotify. Berbagai acara menarik juga bisa ditonton di Tribun TV Lampung. Dengan inovasi-inovasi tersebut, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi terpercaya, independen, dan kredibel dari Tribun Lampung. Tribun Lampung terus menghadirkan inovasi terbaru dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat. Dengan New Digital Innovation, Tribun Lampung hadir lebih dekat melalui berbagai platform digital. sehingga Anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat di mana saja dan kapan saja. Kesejahteraan Tribun Lampung tetap independen dan kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuner semua. Senang banget ya. Mudah-mudahan gak bosan nih ketemu lagi bareng sama Ugi. Masih di spesial live 11 jam Tribun Lampung di 11 tahunnya Tribun Lampung 8 Juni 2020 ini. Nah, tadi Ugi udah bareng sama juragan-juragannya Tribun Lampung. Bahas apa sih Tribun Lampung itu? Lampung melalui gerakan lokal kreatif industrialis menuju pasar wisata global. Nah, Tribuners, buat Tribuners semua boleh ikutan interaktif bareng kita di kolom komentarnya FB-nya Tribun Lampung. Ya, nanti kita bakal kasih e-sertifikat juga buat teman-teman Tribuners semua yang ikut
diskusi pada hari ini. Nah, kebenaran hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber. Yang pertama itu ada Bapak Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Ya, selamat sore, Pak. Selamat sore para Tribuners. Ya, dan juga ada Mas Dedi Sulaimawan, SHMM, selaku traveler 30 negara. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mas Ugi. Sore, dan kita juga sudah terhubung dengan Profesor Jackson Timesi, selaku pengamat dan konsultan pariwisata. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Sore, Prof. Apa kabar, Prof? Kita semua, alhamdulillah baik-baik. Salam Alhamdulillah. pariwisata. Oke, Selamat baik, ulang Tribuners, tahun, kita Tribun. Ya, oke, terima kasih, Prof. Baik, Tribuners, kita langsung mulai aja untuk diskusi kita kreatif tourism di sore hari ini. Kita langsung kepada Bang Dedi Sulaimawan selaku traveler to 30 negara. Ya, Bang. Nah, monggo silakan Bang Dedi yang mungkin udah berpengalaman banget nih seputaran traveling ya, kemana aja, dan untuk khususnya kita akan bahas potensi-potensi alam wisata yang ada di Lampung, Bang. Monggo, silakan, Bang. Ya, terima kasih Mas Ugi. Halo Tribuners, Prof, izin Prof. Bahkan Ya, dari sisi traveler sih memang saya melihat bahwa Lampung ini kaya akan potensi ya, Mas Ugi. Jadi paket lengkap. Kalau kita bicara air terjun, Lampung punya gunung banyak, laut bagus, pantai, wisata alam, buatan, budaya, adat istiadat, kuliner juga lengkap. Jadi kalau saya bicara Lampung itu sudah betul seperti surganya wisata. Gitu Surganya wisata ya, Bang? Ya, walaupun alhamdulillah saya sudah berkesempatan untuk traveling ke 30 negara, tapi Lampung tuh nggak kalah. Jadi Lampung tuh unik. Iya, ada beberapa tempat itu yang memang Lampung itu sangat spesial dan khas, dan itu tidak dimiliki oleh negara lain. Dan untuk mengekspor Lampung secara keseluruhan pun tidak ada habis-habisnya kalau menurut saya. Ya. Kemarin saya dapat proyek menjadi host Indosiar untuk Lampungpedia, jadi harus keliling Lampung lagi, di mana satu hari itu bisa minimal 2 tempat wisata yang saya datangi untuk mengangkat potensinya. Misalkan hari ini di Lampung Barat, besok bisa Lampung Timur, besok bisa di Tanggamus, Lampung Selatan, Waikanan. Itu saya lihat potensi wisatanya begitu besar, sangat besar sekali. Nah, sebagai generasi muda, saya sih inginnya generasi milenial tourism itu peka terhadap ini. Jadi kalau kita bicara tentang pasar global, itu potensi wisata kita itu terbuka luas. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara yang pertumbuhan destinasi traveling paling cepat. Dan Pulau Sumba yang ada di Nusa Tenggara Timur itu juga pernah dinobatkan sebagai salah satu pulau terindah di dunia, versi majalah di Jerman. Artinya Indonesia itu dengan potensi yang sangat luar biasa pariwisatanya, itu betul-betul bisa mempunyai sisi ekonomi kreatif di situ. Dalam hal ini adalah kreatif tourism. Nah, kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif, itu kan banyak subsektornya. Ada 16 subsektor gitu. Saya melihat generasi muda bisa bermain di film, fotografi, kemudian seni pertunjukan, atraksi, kuliner, dan itu mereka bisa gali lagi. Walaupun terjadi pandemi seperti ini, saya sih harapannya pandemi segera berakhir, kemudian sektor pariwisata yang terkena dampaknya itu bisa segera pulih. Dan teman-teman juga jangan khawatir, karena apa? Karena dengan bermain di subsektor yang tadi, itu punya potensi juga untuk bisa mendapatkan income. Ya, kita tahu bahwa sekarang di era digital sudah banyak profesi-profesi bermunculan. Ya, ada Instagramer, YouTuber, blogger, vlogger, influencer, dan pariwisata Lampung itu betul-betul terbuka, banyak, dan nggak akan ada habisnya. Jadi kita tuh seperti punya modal yang sangat besar, tinggal ambil handphonemu, ngevlog, share. Rintis dari sekarang itu bisa jadi uang, kalau menurut saya seperti itu. Nah, untuk dari Prof sendiri, Prof, selaku pengamat konsultan dan pengamat pariwisata, Prof, potensi pariwisata di Lampung sendiri menurut Prof seperti apa, Prof?
Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum buat kita semua. Waalaikumsalam. Dan happy birthday juga sekali lagi untuk Tribun. Mohon izin Bapak-Bapak yang terhormat, Pak Polisi keren itu, mantap banget. Jadi bahasa saya hanya satu, karena mohon izin saya belum berkunjung ke Lampung, hanya punya niat hati membangun Lampung Tourism Board System dalam 1 minggu ini, dan ya alhamdulillah mendapat banyak minat. Semoga segera bulan depan saya bisa ke Lampung. Jadi ya secara protokoler tentu saya mohon, ini kan kita punya calon jenderal juga bisa membantu saya akses supaya bisa ya kan langsung ke Lampung gitu loh. Amin. Jadi intinya saya hanya bisa berbicara data. Teman-teman sudah kirim dan gambar, video. Saya sangat begitu senang, saya juga mau. Dan menurut data yang saya dapatkan, saya inginkan agar supaya kepolisian benar-benar memasuki ranah pemetaan sumber daya alam. Ya. Karena itu yang akan kita lakukan ke depan, untuk tidak merubah alam, tapi menjadikannya dia sebagai sektor destinasi wisata. Itu yang pertama. Jadi izin-izin dan lain sebagainya saya harapkan untuk bisa benar-benar ditata ulang. Berdasarkan info data juga yang saya kelola, memang sektor pariwisata, kalau untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang menangani sektor pariwisata, itu untuk se-Sumatera, Lampung itu ranking 8 dan 9, se-Pulau Sumatera. Dan untuk se-Indonesia, dia berada di urutan ke-24, menurut data 2019. Itu kita berbicara menurut data. Kalau saya sudah survei, saya pasti akan lihat sesuatu yang memang jauh lebih daripada sebuah data itu. Nah, yang berikut yang saya ingin sampaikan adalah, harap para pecinta wisata benar-benar mengembangkan wisata di dalam, mempromosikan seluas-luasnya, karena dengan teknologi itu sudah unlimited, sudah tidak terbatas lagi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sehubungan dengan posisi saya sebagai Presiden Investment Tourism Global, jadi saya punya kesempatan untuk membuka jalan bagi para turis mancanegara untuk masuk ke Lampung. Hanya yang saya masih berdialog dengan teman-teman, kesiapan-kesiapan yang harus dijalani oleh pelaksana tugas kerja pariwisata, apalagi di masa pandemi ini, itu ekstra kerja keras. Dan itu memang harus dilakukan. Karena rata-rata turis yang akan saya bawa itu memang benar-benar mereka adalah turis investor. Jadi mereka akan memperhatikan semua hal, hingga sampai hal-hal yang paling kecil, yaitu MCK. Jadi WC kamar mandi itu benar-benar di setiap destinasi wisata harus diperhatikan. Mungkin itu saja, karena yang saya perhatikan kalau kita mau jual sumber daya alam, sumber daya apapun yang ada di sana, toh terakhir kita ke ujungnya di situ. Jadi jangan sampai itu dilalaikan dari para pegiat wisata Lampung. Demikian awal dari saya. Oke, terima kasih Prof. Baik Tribuners, sebelum nanti kita bakal membahas yang lebih hangat lagi, walaupun kayaknya di studio agak-agak dingin ya Bang ya, ya Pak. Tapi bahasan kita nanti bakal hangat banget di Creative Tourism seri 1 ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Tribun TV Lampung. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haja Fabiano Haraman HN mengucapkan selamat milad ke-11 untuk Tribun Lampung. Semoga semakin jaya dan lebih berkembang menghadirkan berita-berita yang terupdate di Provinsi Lampung khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Yusuf Barusman, Rektor Universitas Lampung, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Tribun Lampung. Semoga tetap menjadi yang terdepan dalam pemberitaan di Provinsi Lampung. Dan semoga juga bisa menjadi rujukan menginspirasi kita semua atas berita-berita yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, balik lagi masih di spesial 11 jam live di ulang tahun Tribun Lampung.
8 Juni 2020 ini, dan tadi saya sudah memperkenalkan 3 narasumber kita yang ganteng-ganteng. Ya, sebenarnya sih saya juga ganteng, cuman banyak yang nggak tahu. Ya, mudah-mudahan saya ganteng walaupun minimalis. Oke, Tribuners. Tadi kita sudah berbicara dengan 2 narasumber. Ada Profesor Jackson dan juga Bang Deddy. Nah, sekarang kita akan ke Pak Pandra. Baik. Pak Pandra, di tengah pandemi ini kan memang si wisata ini agak lesu nih, Pak Pandra. Tapi kita mulai mendapatkan satu sinyal yang baik nih dengan ada terapannya new normal. Nah, mungkin walaupun new normal ini pasti kan ada protokol-protokolnya yang memang harus dijalankan tuh, Pak Pandra. Ya. Monggo silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ugi, Prof. Jackson, dan Bang Deddy. Tabik pun. Ya pun. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa hadir di tengah ulang tahun. Yang nama kita sebutkan dengan social distancing, kemudian juga ada physical distancing, di mana Polri pada saat ya sampai sekarang juga masih ada kegiatan yang disebut dengan maklumat Kapolri. Ya. Salah satunya maklumat Kapolri yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020. Ya, salah satunya adalah yaitu tadi yang kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Nah, terlepas dari itu semua, tentu kita menghadapi di new normal life era ini, ya kita harus bersiap semuanya. Ya, kami dari kepolisian, ya tentunya melalui Undang-Undang Nomor 10 Undang Nomor 10 2009 tentang kepariwisataan, setidaknya harus bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik, namanya customer satisfied kepada para Wisnu dan Wisman. Melalui kreatif hasil apa yang kita dapat dari masyarakat, ya baik dari wirausaha termasuk para pengembang usaha di bidang kepariwisataan. Ya, ini yang harus kita lakukan, di mana kita juga harus mendukung yang namanya dengan Sabta Pesona. Sabta Pesona, setiap Wisnu dan Wisman yang akan datang ke wilayah Indonesia tentunya harus kita sambut dengan rasa aman, nyaman, tertib, indah, sejuk. Terakhir adalah suatu kenangan yang bisa dibawa ke negaranya. Ya, banyak hal yang kejadian di sini. Lampung betul apa adanya yang kami sampaikan tadi. Kami juga menanti kedatangan dari Prof. Jackson juga, Prof, untuk bisa datang ke Sai Bumi Ruai Jurai. Sungguh indah Lampung ini, Prof. Kita akan dalam satu lokasi, kita akan mencari pegunungan bisa kita dapat. Kemudian juga dataran daratan juga betul-betul indah, ya. Di sini terkenal dengan hasil alamnya, termasuk dengan pesisir lautnya. Itu yang membuat kemarin juga ada pelaut Australia ingin melintas ya dari Australia menuju Jakarta, dan ya kita yang mengalami adalah suatu kendala. Memang ada yang disebut dengan stigma, ya. Jadi stigma yang mengatakan, wah, orang mengatakan pertama kali saya juga demikian, saya bertugas di sini baru sekitar 1 tahun 3 bulan, tetapi informasi yang kita dapat kalau ke Lampung itu pasti rawan terhadap begal. Nah, stigma seperti itu melalui pelaku usaha, wirausaha muda Lampung untuk Indonesia ini setidaknya harus bisa kita bangkitkan. Tunjukkan kepada dunia bahwa dunia pariwisata di Lampung ini bisa meningkatkan devisa, termasuk pendapatan asli daerah, sehingga bisa mensejahterakan dan tidak ada lagi namanya kriminalitas. Nah, ini yang kita dukung bersama. Karena banyak sekali laporan-laporan pada saat saya menjadi Kabid Humas Polda Lampung, dan sekarang saya bertugas juga sebagai anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung. Sudah beberapa kali warga masyarakat di Lampung, terutama di Provinsi Lampung yang mempunyai KTP konon seperti itu, apabila ingin bekerja di Jakarta, di Jabodetabek, ya agak sulit karena ada stigma yang mengatakan seperti itu. Itu yang kita hapus. Jadi mulai sekarang saya
ibaratnya dengan kebijaksanaan Bapak Kapolda Lampung saat ini adalah Bapak Irjen Polisi Dr. Purwadi Arianto. Beliau senantiasa mengedepankan bagaimana konsep pelayanan. Setiap anggota Polri harus lebih proaktif melakukan partnership, kemitraan dari semua lini masyarakat, dan juga terakhir harus menjadi problem solving. Nah, ini yang kita lakukan seiring berjalannya di dalam undang-undang ini, dan kita menghadapi era new normal. Tentunya kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kemarin sudah mencanangkan bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi new normal tersebut dengan mengedepankan protokol kesehatan. Tujuan baiknya adalah untuk kita jangan sampai tuntutan, artinya ekonomi bisa terhenti, tetapi tuntutan ekonomi tidak akan bisa tanpa terpenuhi kebutuhan ekonomi itu. Itulah protokol-protokol kesehatan yang harus kita senantiasa jaga. Kami memang mendapat perintah dari Bapak Presiden, unsur TNI, Polri, lakukan suatu kegiatan, ya kami unsur TNI dan Polri hampir 340.000 personil seluruh Indonesia harus menjalankan bagaimana kita mendisiplinkan diri menuju yang kita sebut dengan pola adaptasi kebiasaan baru. Marilah saya secara pribadi juga begitu, ya ini yang keterbatasan kita di era new normal, setiap saat harus gunakan masker, jaga jarak, kemudian hindari kerumunan dan rajin mencuci tangan. Itu saja yang dijalan. Ya artinya bagaimanapun juga kita harus berjalan, dan saya berharap semua pelaku usaha yang kita laksanakan di sini tetap protokol kesehatan. Kuncinya seperti itu, karena bagaimanapun juga kemarin kita lihat dampak daripada pandemi COVID-19 yang ada di Provinsi Lampung. Ya, selain daripada ada ya yang tahanan yang dari proses asimilasi yang sudah kembali ke masyarakat, namun juga ada peristiwa kejadian artinya yang kriminal agak meninggi, walaupun itu adalah ya orang mengatakan tidak ada pekerjaan dan sebagainya, tapi itu bukan itu. Adalah solusi yang sudah kami lakukan saat ini bersama pemerintah Provinsi Lampung bersama unsur TNI dan Polri adalah salah satunya membuat jaring pengaman sosial. Itu yang kami lakukan. Kemudian juga kami sudah membuat dapur umum untuk warga masyarakat dan pemberian bantuan sosial. Nah, disinilah kita berharap melalui pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, marilah kita bangun suasana menghadapi new normal ini dengan membuka cipta lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap aspirasi, menyerap tenaga kerja sehingga tidak ada lagi kriminal. Sehingga orang akan berkesan apabila berkunjung ke Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruai Jurai ini akan berkesan. Itu yang kita terima kasih Pak Pandra. Nah, Tribuners, berarti betul juga kata Pak Pandra nih, sesuai dengan tema kita hari ini ya, Creative Tourism bersama mengantar sejuta semangat kewirausaha muda Lampung untuk Indonesia. Nah, dan diskusi kali ini itu kita bareng juga diinspirasi oleh Coca-Cola Amatil dan juga Kadin Lampung. Terima kasih. Nah, Tribuners, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Saya masih tunggu komentarnya atau pertanyaan Tribuners di kolom komentar FB-nya Tribun Lampung. Nanti kita akan bacakan, dan nanti Tribuners juga akan mendapatkan e-sertifikat dari Tribun dan Coca-Cola Amatil. Nanti boleh di DM, yang nanti komentarnya saya bacakan, boleh DM ke Tribun Lampung. Kasih nomor teleponnya, nanti kita akan kirim sertifikatnya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya dan Bukti Kegir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Lampung yang ke-11 tanggal 8 Juni 2020. Semoga Tribun Lampung menjadi media yang paling top di Indonesia, media alat demokrasi, media pemerintahan masyarakat Indonesia khususnya di Lampung. Selamat pada Tribun Lampung, semakin jaya, semakin top, dan semakin terpercaya oleh rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulpakar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-11 Tribun Lampung. Harapan kita
Tribun Lampung dapat selalu eksis di tengah-tengah masyarakat, membuktikan bahwa Tribun Lampung ikut serta untuk membangun Provinsi Lampung, terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Saya menyadari bahwa selama ini keberadaan Tribun Lampung di tengah-tengah masyarakat, utamanya di bidang pendidikan, sangat kita rasakan karena ikut serta mendukung semua program pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan ikut serta menyampaikan informasi atas hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun pendidikan, membangun kebudayaan, terutama dalam rangka kita mempersiapkan anak-anak bangsa kita menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas dengan harapan mereka dapat menjadi pelopor pembangunan di Provinsi Lampung khususnya dan secara umum di negara Republik Indonesia. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, masih di diskusi seminar Kreatif Tourism mengembangkan potensi kekayaan daerah Lampung melalui gerakan lokal kreatif industrial menuju pasar wisata global. Nah, kita masih bareng sama Pak Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad dan juga Bang Dedi Sulaiman, SAMM selaku travel 30 negara, dan juga di sentra-sentra perdagangan, kemudian sentra pariwisata, ya pariwisata juga ada dua, pariwisata yang bersifat alam ataupun pariwisata yang suatu tempat tertentu, misalnya di museum dan sebagainya. Jadi dari pemangku kepentingan yang ada atau stakeholder yang ada itu membuat siklusnya. Jadi seperti apa komitmen ini harus kita kuatkan dengan komitmen bersama. Jangan sampai nanti mungkin beberapa kejadian yang pernah kita
untuk bisa berjalan ya tetap harus semangat untuk berusaha. Karena jelas saya harus bisa menjawab apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Presiden melalui tim penanganan gugus tugas COVID-19 itu udah sangat maksimal. Ya kita cukup bersabar aja hingga sampai keadaan new normal itu sudah bisa berjalan baik hingga sampai kepada normalnya nanti. Tidak akan lama bila kita semua masyarakat Lampung mendukung. Itu aja, mudah aja. Kalau untuk soal prestasi dari kreatif industri pendukung pariwisata, itu nanti ya insya Allah kalau saya bisa cepat datang ke sana, saya akan adakan pemetaan bersama Pak Pendra dan Bang Deddy itu. Nanti kita akan olah bagaimana strategi-strategi agar supaya benar-benar cepat restore, cepat dipulihkan keadaan sinergitas pariwisata Lampung. Intinya ya tetap semangat, ya tetap mengikuti peraturan, dan lebih lagi yang saya selalu bicara dengan teman-teman, tolong alam jangan dirusak. Karena jelas ketika alam dirusak, kita akan kehilangan banyak hal yang terbaik lah. Jika kita ingin memahami sebuah pengembangan daripada kreatif industri pariwisata, tanpa modal pun kita bisa lakukan kok, untuk mendapatkan banyak keuntungan. Tapi kalau kita tidak menjaga aturan-aturan dari pemerintah soal protokol kesehatan, maka itu tidak akan menguntungkan apa-apa. Jadi untuk sementara ini bersabar aja, hingga sampai kita lihat 1 bulan ke depan, mungkin ya saya sudah sampai di sana, itu akan jadi mudah. Karena memang kalau berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta, itu akan berbeda. Jadi ya itu aja yang dari saya untuk bisa dapat menjawab. Tetap adakan sebuah kegiatan yang bisa mendorong terciptanya sebuah ide-ide kreatif bagi penunjang kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan daerah tempat. Itu saja yang saya bisa jawab. Oke, terima kasih Prof. Nah berikutnya ke Bang Deddy nih Bang. Ada dari Bambang Irawan. Mas Deddy Sulaimawan, tempat wisata paling keren di Lampung menurut Mas di mana? Terus solusi dari pandemi gini, kita harus gimana Mas? Tetap ingin ke tempat wisata. Kayaknya dia udah ngebet banget, udah bete kayaknya ya, stay at home terus. Padahal kita juga masih harus tetap nggak boleh terlalu ini kan. Cuman menurut Mas Deddy nih bagaimana? Ya, terima kasih Mas Bambang atas pertanyaannya. Kalau ditanya tempat wisata di Lampung mana yang keren, saya bilang keren semua. Mas Bambang harus keliling Lampung untuk bisa merasakan kerennya semua tempat wisata itu. Jadi masing-masing tempat itu unik ya. Kalau kita ke Lampung Barat, kita bisa ketemu Suwo di sana. Tanggamus ada air terjunnya. Kemudian belum lagi di Lampung Timur, Lampung Barat, Waikanan ada Putri Malu. Terus di Lampung Selatan lengkap. Kemudian itu indah semua karena masih alami. Jadi dimulai dari wisata terdekat dulu saja kalau mau nanti explore Lampung, tapi setelah pandemi ya. Kalau sekarang harap bersabar dulu saja karena memang kita harus ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing juga. Kita dalam transisi untuk menghadapi new era. Kemudian kalau apa yang harus dilakukan sekarang ini, kalau udah ngebet bener mau jalan-jalan, gini, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang hobi traveling. Kalau mau menghasilkan uang, mulai dari sekarang teman-teman itu merintis menjadi seorang travel vlogger atau blogger. Mungkin sebelumnya pernah jalan-jalan ke suatu tempat wisata, mulai ditulis. Kemudian kalau dulu pernah ngerekam video, mulai belajar edit video, manfaatkan waktu yang ada sekarang ini, jangan sampai terbuang. Itu bisa diupload. Itu bisa diupload, di-share secara edukatif dan informatif kepada viewer. Insya Allah kalau memang rezekinya di situ, nanti itu bisa berkembang terus, tambah follower, bisa tambah teman juga, bisa jadi penghasilan juga. Sumber penghasilan bisa ada di situ. Tapi kalau untuk explore, mau kemana-mana nanti nunggu keputusan dari pemerintah dulu. Pasti nanti ada keputusan Bang Pandra ya, bahwa sudah bisa explore ke sini, baru kita jalan semua. Nanti kolaborasi dengan saya juga sudah boleh. Ya. Oke, terima kasih harus Bang kita Deddy. dukung gitu ya. Nah, ini ada yang menarik nih Prof, dari Dr. Adriansah.
tadi Pak Prof menjelaskan Lampung nomor 24 di Indonesia. Kriteria untuk menjadi nomor 1 apa nih Prof? Oke, terima kasih. Kalau kriteria untuk menjadi nomor 1 berdasarkan data secara skala nasional, ya mohon maaf karena berhubung saya belum ke sana ya, saya baru diajak nih sama Pak Pandra. Iya, saya tunggu Prof, kita tunggu Prof. kita tunggu Prof. Iya nih, saya teman-teman kan kepingin mau invest kemana lagi nih kan, ya paling tidak untuk tahun yang lalu saya bersama tim yang saya buat sudah membuat satu destinasi wisata premium yang sudah disahkan oleh Pak Presiden Jokowi, kan hanya terpilih 5. Nah, sebelum Januari itu 2015 dan 2016 saya sudah bisa datangkan turis 1 hari minimal 2.000. Jadi kerjasama dengan maskapai termasuk dengan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Dan untuk kegiatan-kegiatan antar provinsi itu saya minta agar supaya ada aturan jelas dari pihak kepolisian, karena ini menyangkut tentang keamanan pesona tadi. Nah, ditambah lagi dengan penanganan kasus COVID ini, tentu minta tolong untuk tidak memberatkan. Kasihan kan kalau turis saya bawa harus lewat Jakarta, karena skala bandar udara di Lampung kan, ya maaf aja belum memenuhi syarat kan, gitu kan. Jadi untuk upgrade ke internasional, ya kita masih harus benar-benar memohon kepada pemerintah untuk bisa dapat membangunnya. Sedemikian. Jadi kegiatan-kegiatan yang menyangkut pariwisata saya lebih domain itu ke investasi dari teman-teman negara yang lain. Kita nggak berpikir tentang Eropa dan Amerika sekarang. Teman-teman pengusaha juga yang di Asia Tenggara banyak kok. Tinggal bagaimana cara ini abang kita ini yang 30 negara kan, kita bisa insert. Di situ ada jaringan kadinnya, ada presiden konsilnya. Nah, saya banyak teman yang saya kenal dari presiden konsil Saudi Arabia, Dubai, Qatar, itu ya 30 negara itu sudah bisa membangun perekonomian dan meningkatkan serata nilai Provinsi Lampung dari 24 naik paling tidak lah 10 digit lah ke atas. Jadi 14 itu udah alhamdulillah. Itu loh, mantap. Kita harus benar-benar unity buat Lampung. Jadi diharapkan juga dari pihak kepolisian memberikan aturan yang jelas, yang kuat. Dan kalau sekarang kita agak bukan kesusahan, wasting time, terlalu banyak buang waktu. Dari luar negeri mereka ke Indonesia, protapnya itu mengerikan. Sampai di Soekarno-Hatta itu juga dijejeli dengan protap. Memang itu bagus. Tetapi kita tidak menyiapkan sebuah adegan atau sebuah timbal balik daripada mereka harus menunggu 2 jam. Belum lagi kalau mereka dari Jakarta itu harus ke Lampung. Nah, di bandar udara kesiapannya juga kan belum maksimal. Nah, jadi yang protap itu, perjalanan itu mereka yang minta tolong diberikan kemudahan. Nah, itu tugas dari Polri lah, dari Pak Pandra lah diminta. Siap. Agar supaya ketika mereka datang itu akan mudah gitu loh. Kita mau antar kemana mudah gitu. Jadi kita satu pintu kan untuk mendatangkan turis investor ke Lampung. Itu akan menaikkan digit. Kita hanya sampai ke situ. Karena data juga yang saya pegang 2019 itu occupation untuk hotel berbintang dan non bintang itu hanya 59% sekian. Rata-rata orang yang menginap itu tidak sampai 2 hari. Itu data akurat yang dilaporkan ke BPS, Badan Pusat Statistik. Dan dari itu kita tanya ke teman-teman hotel juga ya begitulah hasilnya. Jadi paling tidak kita harus berusaha kerja. Demikian. Oke, terima kasih buat Profesor Jackson. Nah, Tribuners, nggak kerasa banget nih kita sudah sampai di penghujung seminar kali ini ya. Tribun Lampung bersama Coca-Cola Amatir dan juga Kadin Lampung. Terima kasih buat Pak Pandra, buat Bang Dedi dan juga Prof Jackson. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua bisa cepat kembali normal. Amin. Dan pariwisata Lampung pun juga cepat bisa
beroperasi lagi ya, biar mendatangkan banyak wisatawan dan juga penggerak kreatif di tourism ini pun juga bisa bergerak lagi. Oke, terima kasih Tribuners. Jangan lupa kita masih akan live sampai dengan jam 10 malam nanti, dan juga kita punya 11 giveaway menarik. Jadi buat Tribuners semua, tetap penuhin kolom komentarnya FB Tribun Lampung. Nanti jam 19.00 kita bakal undi siapa aja yang berhak dapetin giveaway menarik dari Tribun Lampung. Oke, terima kasih banyak Pak Pandra, terima kasih Bang Dedi, terima kasih Prof. Jackson. Ya, sekali lagi saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
tonton di Tribun TV Lampung. Dengan inovasi-inovasi tersebut, masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi terpercaya, independen, dan kredibel dari Tribun Lampung. Tribun Lampung terus menghadirkan inovasi terbaru dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat. Dengan New Digital Infusion, Tribun Lampung hadir lebih dekat melalui berbagai platform digital. Sehingga Anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat di mana saja dan kapan saja. Sejahtera Tribun Lampung tetap independen dan kredibel.